Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Adalah anugerah hari ini kita masih menikmati kasih-Nya. Yesus besar, Dia bertata sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Bersama-sama katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari kita berdiri, tinggikan nama Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini menikmati kasih Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan dalam setiap perkara. Hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Mari ibu bapak saudara sekalian, bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Karena apa? Karena Allah mencintai kita. Ku dicintai. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Besar bagiku, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya. Mari kita bersuka bersama-sama, karena Allah mencintai kita. Bagiku, kita kata bersama-sama, terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha. Bersama-sama kita katakan, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui sekali lagi. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari kita bersuka-cita bersama-sama, karena Allah mencintai kita. Haleluya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik mencintai kami. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya, hari ini kita masih menikmati kasih-Nya. Kenapa? Karena Dia sangat mencintai kita dan kasih-Nya sangat dalam. Sedalam-dalamnya samudra, lebih dalam kasih Kristus atas hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ini nama Dia. Dia sangat mengasihi kita.
segala raja. Engkaulah raja atas segalanya. Engkaulah raja. Engkaulah raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Engkaulah raja segala raja. Kemuliaan Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja segala. Sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Karena Engkaulah raja segala raja. Dan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja segala raja. Karena Engkaulah raja segala raja. Karena Engkaulah raja segala raja. Dialah raja segala raja. Haleluya. Beri kembali buat anak kita yang sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah baik dan sangat baik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik atas hidup kami. Engkau membuat rancangan yang sangat luar biasa. Engkau membentuk kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Amin Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari kita sembah Dia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia memperhatikan hidup kita dalam perkara demi perkara. Dia hidup untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh.
yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan sempurna denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali hari Minggu ini. Saya percaya semua kita menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa biar kami dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah menikmati segala kebaikan Tuhan. Sekalipun situasi kami tidak memungkinkan, tapi kami percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas kami semua Bapa. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, saya tahu kita semua bersukacita, bersyukur sekalipun situasi kita tidak menentu di bangsa ini saat ini. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita semua. Tema kita pada pagi hari ini adalah tetaplah berharap dan jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri tahun 2020 dan masuk pada minggu keempat sampai hari ini 2021, mungkin banyak di antara kita orang-orang percaya dan juga orang-orang yang mungkin belum percaya mengharapkan sesuatu yang baik, bahwa di tahun 2021 ini sesuatu yang baik itu terjadi buat kita. Yang tahun kemarin yang penuh dengan masalah, khususnya pandemi corona ini, diharapkan tahun 2021 ini bisa segera berlalu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Justru keadaan pandemi corona ini semakin banyak, bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan saja semakin banyak, dan akhirnya ada banyak hal-hal juga yang terjadi di bangsa kita ini. Ada longsor di mana-mana, ada banjir bandang di mana-mana, dan juga ada pesawat yang jatuh beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Nah, situasi-situasi dan keadaan-keadaan seperti ini membuat banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut dengan situasi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari salah satu cerita dalam Alkitab yang kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan belajar bahwa kondisi-kondisi saat seperti ini, kondisi sekarang ini pun ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Tidak selamanya malam. Akan datang pagi yang cerah dan kita semua akan bersukacita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita baca Alkitab. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa membuka Alkitabnya dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan 34.
Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti tema kita pagi hari ini. Tetaplah berharap dan jangan menyerah. Jangan putus asa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat cerita firman Tuhan ini. Cerita dalam Alkitab ini. Tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Ada hal-hal buruk, ada 4 hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama 12 tahun darah terus mengalir, meleleh. Bapak Ibu Saudara, hal ini pasti sangat menekan hidup wanita ini. Pendarahan ini pasti sangat menyengsarakan kehidupan wanita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan yang mengancam hidup wanita ini, Bapak Ibu Saudara, yang selama 12 tahun ini membuat pasti secara fisik, secara tubuh dia pasti lemas, dia pasti lemah. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara dia sekarat Bapak Ibu Saudara. Ini hal-hal yang buruk yang pertama dialami oleh wanita ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang buruk, yang menyedihkan yang terjadi bagi wanita ini adalah ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Hartanya semua sudah habis Bapak Ibu Saudara. Keadaannya bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bisa bandingkan di Lukas 8 ayat yang ke-43. Di sana sangat juga dikatakan semua sudah dihabiskan. Dan tapi keadaannya makin memburuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, wanita ini sudah jatuh miskin. Sehingga kalau dapat kita katakan dia sedang mengalami krisis keuangan. Jadi hal yang buruk yang kedua, yang pertama dia pendarahan, yang kedua dia mengalami krisis keuangan. Artinya semua sudah habis Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang buruk yang terjadi dalam hidupnya. Masih tetap ayat yang ke-25-26. Wanita ini pasti mengalami tekanan mental yang luar biasa. Pasti mengalami tekanan kejiwaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Tekanan mental dan kejiwaan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu dulu orang yang mengalami pendarahan pasti dikucilkan oleh orang. Pasti dijauhi oleh orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ia dianggap najis, dikucilkan, dijauhi. Orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang di sekelilingnya, masyarakat, sosialnya, menjauhi semua dan mungkin dia harus diasingkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pasti terjadi tekanan mental, tekanan kejiwaan yang sangat berat kepada wanita ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang keempat, yang buruk, yang menyedihkan yang terjadi bagi wanita ini. Ayat yang ke-27. Di sana dia katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Wanita ini mendekati Yesus dari belakang. Dia datang secara sembunyi-sembunyi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak seperti Yairus dalam cerita yang sama ini. Yairus seorang kepala rumah ibadah, dia datang langsung berhadapan dengan Yesus. Meminta Yesus menolong anaknya. Tapi wanita ini tidak datang seperti Yairus. Tapi dia sembunyi dengan sembunyi-sembunyi. Dia ikut dari belakang dan berusaha untuk menjamah Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemungkinan besar bahwa wanita ini karena sudah ditinggalkan oleh semua keluarganya. Wanita ini mengalami kesepian yang luar biasa. Hal yang buruk yang keempat yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Dia mengalami kesepian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia harus sendiri. Semua orang yang dekat dengan dia meninggalkan dia. Menjauhi dia Bapak Ibu Saudara. Nah tapi dari keempat hal yang buruk terjadi dalam kehidupan wanita ini. Ada juga hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang baik, yang menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Ayat yang ke-27 sampai 29 saya bacakan lagi buat kita semua Bapak Ibu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-29, saya lanjutkan satu ayat lagi Bapak Ibu. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Hal yang baik yang terjadi bagi wanita ini setelah ada yang buruk tadi, sekarang hal yang baik terjadi bagi wanita ini juga. Yang pertama bahwa wanita ini mengalami kesembuhan karena ia percaya dan beriman kepada Yesus. Dalam ayat yang kita baca tadi, wanita ini sudah mendengar tentang Yesus. Dan ketika dia sudah mendengar tentang Yesus, dia percaya, oh aku kalau pergi, aku kalau menjamah jubah Yesus ini, aku pasti sembuh. Jadi di tengah kerumunan orang banyak ini, wanita ini mungkin sangat menderita, mungkin gak kuat lagi berjalan, mungkin kalau dia mungkin seret-seret badannya untuk datang ke kerumunan orang yang banyak itu. Tapi dia berjuang datang ke situ dan Bapak Ibu Saudara lihat. Ketika dia masuk dalam kerumunan itu dan berusaha menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia menyentuh jubah Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Seketika itu juga ayat 29 dia merasa bahwa tubuhnya ringan. Dia merasa bahwa pendarahannya berhenti seketika itu. Kering seketika itu juga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Itu hal yang baik yang pertama dialami oleh wanita ini. Oh, mujizat terjadi secara tiba-tiba. Ketika menyentuh, menjamah jubah Yesus. Wow, keren, luar biasa. Hal yang baik yang kedua. Ayat yang ke-30 sampai dengan ke-33. Saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah
terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal yang baik yang kedua yang terjadi dalam kehidupan wanita ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Mengapa Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah karena Yesus ingin agar orang-orang tahu bahwa wanita ini benar-benar telah sembuh. Yesus ingin orang-orang tahu bahwa wanita ini benar-benar telah sembuh. Sehingga wanita ini bisa diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Oleh orang-orang terdekatnya yang sudah meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang baik yang terjadi bagi kehidupan wanita ini yang kedua. Yesus mau menunjukkan kepada wanita ini bahwa dia sudah benar-benar sembuh. Yesus juga mau mengangkat kembali wanita ini supaya diterima oleh orang-orang di sekelilingnya bahwa dia benar-benar sudah sembuh. Luar biasa Yesus ini ya. Dia bukan saja menyembuhkan, tapi dia memulihkan keadaan situasi wanita ini. Yang tadinya dianggap najis, yang tadinya dihindari orang, yang tadinya dijauhi orang. Sekarang Yesus membuktikan, mau kasih tahu kepada semua orang-orang di sekitarnya waktu itu. Supaya lihat, lihat, wanita ini sudah sembuh. Lihat, wanita ini sudah sembuh. Terimalah dia kembali, dia sudah sembuh, dia tidak sakit pendarahan lagi. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara Yesus itu. Kasihnya luar biasa. Keren banget, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, hal yang baik yang ketiga yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Ayat yang ke-34. Saya bacakan lagi buat kita semua. Ayat terakhir. Maka kata Yesus, katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang paling luar biasa juga diterima oleh wanita ini yang baik. Yang ketiga, bukan saja dia disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang ayat 34 ini Bapak Ibu Saudara. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Keren Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak saja menyembuhkan wanita ini, tapi Yesus juga menyelamatkan wanita ini. Memindahkan dia dari neraka ke surga. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik yang terjadi pada wanita ini. Kesimpulannya buat kita, berkatnya buat kita pagi hari ini adalah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa dengan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita tidak seperti perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi mungkin kita sedang dalam masalah krisis keuangan. Kita sedang dalam masalah krisis hubungan. Kita sedang ada dalam krisis kesehatan. Kesehatan kita yang terganggu. Pagi hari ini saya mau katakan seperti wanita ini. Jangan menyerah. Percayalah kepada Yesus. Datanglah kepada dia dengan iman. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua. Datanglah pada Yesus dan percaya bahwa Yesus pasti menolong kita semua. Amin. Datanglah pada Yesus seperti wanita yang mengalami pendarahan ini. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia hanya mendengar tentang Yesus. Mungkin dia bukan orang percaya, tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus. Apapun kesulitanmu hari ini, datanglah kepada Yesus. Mungkin engkau sedang mengalami kesendirian. Engkau merasa aku dijauhi semua orang. Engkau merasa situasimu saat ini sangat tertekan. Masalah seperti yang saya katakan tadi, masalah keuangan, krisis kesehatan, krisis hubungan antara keluarga, orang tua dengan anak, orang tua, suami istri, keluarga dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapa saja. Datang pada Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang ketiga, berkatnya buat kita, mujizat
pasti terjadi buat kita semua. Haleluya. Amin. Mujizat pasti terjadi bagi kita semua. Seperti wanita yang mengalami pendarahan ini mengalami mujizat. Kita juga pasti dan akan mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Yesaya 53 ayat 5. Kesembuhan adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yesus sudah bayar itu dengan darahnya. Jadi kesembuhan itu sudah menjadi bagian kita. Jadi kalau kita yang sakit, oleh biru darah Yesus kita sudah sembuh. Amin. Kita yang dalam masalah keuangan, di dalam nama Yesus, berkat-berkat akan tercurah atas kita. Amin. Kita yang sedang masalah dalam hubungan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Hubungan akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pagi hari ini jadi berkat buat kita semua Bapak Ibu. Sehingga kita mau belajar dari wanita yang mengalami pendarahan ini. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tidak menyerah, datang kepada Yesus, dan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh rabasyata karalama shikaralaba. Dalam hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara semua. Saya mau berdoa buat kita semua. Oh rabasyata karalaba shikaralaba. Tuhan Yesus, aku berdoa dari tempat ini pagi hari ini. Siapapun yang mendengar dan melihat video ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Mungkin keadaannya, situasinya saat ini seperti yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Aku berdoa dari tempat ini. Mungkin ada yang krisis kesehatan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan atas tubuh semua umatmu yang sakit. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis keuangan. Di dalam nama Yesus. Bukankah Yesus rela jadi miskin supaya kami kaya? Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan membuka jalan bagi semua jemaatmu. Dan berkat-Mu akan mengalir bagi semua jemaatmu. Semua orang yang mendengar khotbah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa. Mungkin ada yang sedang dalam krisis hubungan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Pemulihan yang dari Tuhan terjadi bagi keluarga-keluarga. Dalam nama Yesus. Dan mungkin aku berdoa juga ada dari antara jemaat Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada yang merasa kesepian. Ada yang merasa kesendirian. Merasa hidupnya sepertinya hampa. Dan pengen mengakhiri hidup ini. Aku berdoa dari tempat ini saat ini di dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat. Harapan muncul kembali dalam hidup semua orang yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, harapan muncul kembali. Dan mereka akan bangkit kembali. Oh, yang tadinya kesendirian akan merasa bergairah karena tidak sendiri. Ada Yesus bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat. Berkati umat-Mu semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan sangat memberkati kita. Mari kita tutup ibadah ini, kita angkat pujian ini. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan sempurna denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan sempurna denganmu.
yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan sempurna denganmu. Kau jadikan sempurna denganmu. Kau jadikan sempurna denganmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa syafaat bersama-sama pagi hari ini. Kita berdoa yang pertama buat Bapak Gembala kita, Bapak Tarigan, supaya Tuhan terus memulihkan kesehatan beliau, dan Ibu juga Tuhan terus kuatkan, dan mereka bisa saling terus menopang dan saling menolong. Kita berdoa juga buat Wakil Gembala, Pak Sem dan Ibu, Tuhan berkati, dan semua para supervisor, majelis, para pelayan, bahkan jemaat Tuhan berkati semua, bahkan semua teman-teman kita yang melayani daerah-daerah, Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami, yang kami kasihi, Bapak Tarigan. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan terus kerjakan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah buat. Kami percaya Tuhan yang akan terus mengerjakan seperti firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Kesembuhan yang secara total terjadi saat ini bagi gembala kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak Tarigan. Dan kesembuhan yang dari Tuhan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa damai sejahtera, sukacita mengalir di hati Bapak Gembala kami Tuhan. Oh, hadirat Tuhan mengalir di hati Bapak Gembala kami dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Tarigan. Oh, kekuatan yang dari Tuhan juga. Kesehatan yang dari Tuhan yang prima melimpah bagi Ibu Tarigan Tuhan. Dan kami bersyukur Ibu Tarigan bisa menopang Bapak. Mereka bisa bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Sama-sama kuat melayani Tuhan. Melayani kami semua jemaat Tuhan di GB Sukacita ini. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu atas semua anak-anak, cucu, mantu, dan semua keluarga besar. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Wakil Gembala, Pak Sem dan Ibu dan anak-anak. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Hikmat yang dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Pahyuan-pahyuan baru yang dari Tuhan, Tuhan terus singkapkan buat mereka Tuhan. Khususnya buat Pak Sem Tuhan, untuk terus dibagikan bagi semua jemaat Tuhan di GB Sukacita. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang dikerjakannya juga Tuhan yang Kau buat berhasil semuanya. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dan pakai keluarga ini jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini Bapak dalam nama Yesus. Buat semua para majelis Tuhan berkati. Kami berdoa supaya semua majelis juga terus menikmati Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami di rumah masing-masing. Tapi kami sangat percaya ada Yesus di sana bersama dengan semua majelis dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bahkan semua pelayan yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Kami memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita, hadirat-Mu melingkupi semua yang melayani Tuhan. Engkau juga mencukupkan semua yang menjadi keperluan dari semua yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, kami memberkati semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus ada bersama-sama dengan semua jemaat-Mu. Dan Engkau yang memberkati, Engkau yang meneguhkan, dan Engkau yang memberikan semua yang terbaik buat semua jemaat-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang melayani daerah-daerah misi. Kami memberkati mereka semua di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, turun dan melimpah atas mereka Tuhan. Mereka tetap semangat melayani Tuhan. Dan ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan lewat mereka. Terima kasih, berkati juga Indonesia, bangsa kami yang kami kasihi. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sekalipun situasi bangsa ini tidak memungkinkan hari-hari ini. Ada pandemi corona, ada banjir, ada longsor, ada pesawat jatuh, ada hal-hal yang buruk yang banyak terjadi di bangsa ini. Tapi kami tahu, tidak selamanya hal-hal buruk ini ada. Karena Yesus ada di sini dan hal-hal buruk ini akan diubah menjadi baik Tuhan. Kami akan melihat berkat Tuhan melimpah atas bangsa ini. Keselamatan yang dari Tuhan turun
atas Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran yang dibawa beliau sampai di daerah-daerah, di RT RW, bahkan di kepala-kepala desa, kampung semua. Tuhan berkati semua Bapak. Biar semua memerintah dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, dan dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tempat kita masing-masing, buka kedua tangan-Mu, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu pagi hari ini buat kami semua. Aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua di tempat kami masing-masing dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.